yang mereka lakukan. Pertama kali marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bertemu ini dalam acara pembahasan modul guru penggerak yang nanti disampaikan dari guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan pembahasan modul guru penggerak. Sebenarnya ini dari guru penggerak yang 9 bulan mereka belajar. Saya katakan kemarin 1 hari, dan dari 1 hari latihan itu disuruh membahaskan hari ini minimal itu 45 menit. Ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu ada tentang nilai-nilai positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Lalu ada kesepakatan kelas, ada teori motivasi, sama positif kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, ini agendanya. Oke. Ini agendanya. Di pembukaan tujuan pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari kata teori kontrol Dr. William Johnson serta miskonsepsi yang terjadi di lingkungan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan ego motivasi perilaku manusia. Peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diamini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya yang Himbau tuliskan satu hal yang ingin kita sepakati agar pembelajaran kita menjadi menyenangkan dan bermakna. Ini skip aja ya. Ini juga. Ini yang penting kan ya. Kesepakatan kelas. Kita ketika mulai pembelajaran harus ada kesepakatan kelas yang kita buat antara guru dengan siswa. Di mana kesepakatan ini nanti akan ada konsekuensinya. Seperti itu. Salah satunya salah 3 bukan salah 1. Berperan aktif. S5 itu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi yang harus kita budayakan di sekolah kita. Karena kalau menurut saya sudah hampir hilang. Anak-anak kurang senyum, kurang sapa. Ya, ini yang harus kita kembali. Iya. Dan nanti seutuhnya fokus pada kegiatan belajar. Ini kita skip. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih budaya positif di sekolah? Seperti itu kemarin sih dikatakan budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. 9S. Kemarin
kemarin di sana saya bawa acara kegiatan tilawah, ada terus ya tilawah bersama, lalu ada literasi, sholat duha berjamaah, pramuka dan senam bersama itu adalah termasuk dari budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, dan itu perlu terus ditingkatkan supaya menjadi lebih baik lagi. Budaya positif di sekolah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan yang dijawantahkan ke dalam kegiatan sehari-hari keluarganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk berkumpul. Semoga di sekolah kita sudah ada ini, anak-anak nyaman di sekolah. Minimal itu 45 menit. Ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu ada tadi kalau kemarin itu kita perlakukan murid sesuai dengan zamannya juga, bersama dengan jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki itu beda cara penanganan setiap kasus peserta didik siswa. Nah ini ditanyakan, setujukah kita bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Apakah setelah dihukum anak itu akan jerah? Anak manusia kan, orang sekarang juga sudah dihukum berulang kali. Di contohnya ada siswa kita Kristian kan, sudah dihukum berulang kali sampai sekarang pun tidak ada perubahan. Mungkin perubahannya ada sedikit 0,9%. Dia tetap sering tidak hadir, terus juga tugasnya tidak dikerjakan. Karena dari kelas 7, 8 sangat naik, lalu naik terus ya sampai kelas 9, tapi tidak ada perubahan, masih seperti itu. Lalu kemudian hukuman dengan hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini nggak banyak. Ya. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kemarin nih. Kita kan sering kasih guru-guru juga kadang memberikan anak hadiah ketika nilainya bagus. Kemarin ternyata itu dibatalkan. Kenapa begitu Kak? Karena nanti anak-anak itu hanya akan merasa senang karena tidak semua guru membawa hadiah untuk anak yang bisa menjawab pertanyaan kita dan tidak yang nilainya bagus gitu, kita kasih hadiah. Sehingga nanti si anak katanya apa? Ibunya malas, gak ada hadiah, kayak cuma kita belajar. Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti iya, seperti dilema nanti kalau suatu saat nanti misalnya guru bahasa Indonesia yang gak masuk, yang memberi hadiah diganti guru baru gitu. Nanti akan ada apa namanya, membanding-bandingkan antara guru A dan guru B. Jadi untuk memberi hadiah dianggap tidak baik. Tapi kalau nggak ngasih hadiah, kayaknya gimana? Karena ngasih itu juga ke anak gitu, sebagai apresiasi kita. Seperti itu. Ini setuju atau nggak sih sebenarnya? Gitu. Iya, yang lain gimana? Bapak Ibu? Iya. Atau ujian tangkap, pintar, gitu ya. Jadi, kita nih, kita nggak ngasih lagi. Itu harus kita sepakati gitu. Jangan sampai nanti misalnya saya kasih, yang lain nggak ngasih gitu. Kalau saya sih cuma
strategi dulu aja masing-masing. Sebagai strategi dulu masing-masing. Jadi yang ketiga ini nggak apa-apa ya Pak? Apa sih? Jadi itu kan selama strategi itu bisa membangkitkan semangat belajar anak. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Nah, ini ada teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle and Leadership bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara ulang kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini kalau nggak salah kemarin, dan kan kita sebagai guru bisa masih mengkontrol siswa. Gak bisa ya, karena tadinya manusia itu mengontrol dirinya sendiri berdasarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kontrol diri sendiri. Nah ini dia teori stimulus, respon, dan teori kontrol. Setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang sama. Itu kalau teori respon, sedangkan teori kontrol stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki realitas atau kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Masing-masing individu itu katanya unik. Mereka bukan manusia yang sama. Mereka punya keinginan masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Sementara di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini artinya ketika kita menanyakan pendapat kepada siswa, tidak boleh dipaksakan sama persis dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Jadi tidak melenceng dari apa yang kita tanyakan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Katanya kemarin itu setiap anak melakukan sesuatu itu pasti karena ada tujuannya. Apakah karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya atau hal lain? Itu perlu ditanyakan per kasus ketika ada masalah siswa. Tidak bisa dipukul rata bahwa oh anak ini bandel ketika mereka sama-sama melakukan sebuah kesalahan, sama-sama bolos atau sama-sama merokok dan lain-lain. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan. Jika belum efektif, apakah masih perlu ditinjau ulang dan diubah? Ini tugas kita nih, termasuk aturan yang ada di sekolah, guru BK. Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apakah apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah dengan ada disiplin itu bisa mengubah perilaku seseorang, perilaku siswa kita? Itu perlu ditinjau ulang kembali. Nih, makna disiplin menurut dihajar di utara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang melakukan kita dengan sikap kami.
Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam kerjasama yang berbeda. Jadi kalau kemarin itu mengatakan bahwa untuk menciptakan disiplin itu masing-masing kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita. Kita jadwal mengajarnya jam 7.30. Kalau misalnya katanya sebelum siswa masuk, guru sudah harus ada di dalam kelas. Jadi bukan siswa yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu kehadiran siswa. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada pemberian pemahaman, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi ini diimplementasikan dalam restitusi, bagaimana cara menangani siswa. Jadi kita sebagai guru tidak menyalahkan siswa ketika dia ada sebuah permasalahan yang berbeda. Karena kan kalau selama ini kita sebagai guru iya kamu nih, benar-benar sekarang tambah lagi sama guru yang lain. Seperti itu. Ini pentingnya disiplin positif, pembelajaran jadi efektif, pengembangan empati, membentuk karakter yang kuat, dan pencegahan perilaku negatif. Ini bisa dibaca. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kalau selama ini kan kita membuat peraturan kelas, tapi ini adalah dengan keyakinan kelas. Artinya ketika anak melakukan sesuatu, dia yakin akan ada hal atau apa itu pengaruh ya, hukuman, bukan hukuman yang pengaruh konsekuensi dari apa yang sudah siswa tersebut lakukan. Nah, ini dia nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi tentunya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilainya. Perubahan paradigma. Ini tentang pengelolaan perasaan. Ada A dan B, dan Anda dan teman Anda. Ini contoh ya, kemarin itu kita disuruh tulis di kertas apapun itu, tapi lalu kita teman saudara kita minta nggak mau kita kasih. Jadi kita harus punya seperti semacam kekuatan ya, keyakinan bahwa orang ini bisa, orang nggak boleh mengambil apa yang sudah dia yakini dengan baik. Itu ini melakukan bahwa saya tidak melakukan kayak hal yang positif. Mereka menurut diajar dewasa. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari cerita, tetapi juga catat buat memerintah diri sendiri. Ini teori-teorinya bisa dipelajari. Nanti dari tujuan disiplin positif yaitu penanaman motivasi dan pikiran mereka, di mana mereka melakukan sebuah perbuatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah tidak.
Bagaimana memulai disiplin positif di kelas? Ketika murid-murid meyakini nilai-nilai kebajikan, maka dalam diri mereka akan termotivasi. Murid akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalani keyakinannya. Jadi misalnya ini, ketika si anak telah masuk ke dalam kelas, di sekolah, kita tanyakan kepada mereka, awalnya katanya kenapa kamu telat? Terus tanyakan, kalau kamu telat, apa yang kamu rasakan? Apa efeknya? Biarkan si anak itu sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Kalau saya telat, nanti ketinggalan pelajaran, bisa nggak konsentrasi, bisa mengganggu anak dan lain-lain. Jadi seperti itu. Dan kita judge di peserta didik yang salah tersebut. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, saya tahu tentang apa ya? Sudah Inggris. Udah nih, survival bertahan, biologi mencintai, bahwa kekuatannya, ada happy-nya dan ada kebebasan. Ini yang merupakan 5 kebutuhan dasar manusia, baik kita ataupun siswa yang memiliki ini, membutuhkan ini. Kekuatan kita bertahan, ini yang bertahan nanti. Bahagia dan bebas yang bertahan, karena kalau ditanya misalnya dia bertahan dengan pemiliknya dia sendiri juga. Setiap manusia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Bagaimana supaya dia punya uang sementara di rumahnya dia tidak dikasih uang, dia dikasih dengan cara yang tidak baik mungkin karena baik di sekolah atau di rumah mereka kurang mendapatkan keyakinan buat mereka. Jadi mereka bisa melakukan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan diri. Pernahkah memberi hukuman penghargaan pada murid? Nah, bentuknya apa? Generalisir. Ketika pelanggaran itu terjadi, diperlukan pendapat aturan pidana, memberi hukuman atau konsekuensi. Sama apa hukuman dan konsekuensi? Beda. Nah, untuk program ujian aplikasi, jadi pengakuan secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada manusia. Iya, jadi secara pribadi, secara khusus, secara bergantian untuk apresiasi itu. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, ini pembukaannya. Kemarin saya perhatikan kamu tidur terus misalnya di kelas gitu. Tapi tidur di kelas lebih anaknya pas lama. Si Dika di kelas saya juga ada Fauzan yang sering tidur di 9K, ada Christian di 9K itu ada kita dari tim Agus di tidur. Ini rasa empatimu besar sekali gitu kebajikannya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, ini situasinya kayak ini. Kok seperti ini kalimatnya? Ketika memberikan apresiasi kebajikan. Lalu ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi. Sebelum restitusi, nah ini ya.
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sama tidak dari semua. Apa namanya? Penanganannya kepada siswa. Selama ini kita sebagai apa? Kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, atau pemantau. Ini bisa masuk ini nggak sih Pak? Ada YouTube-nya ya Pak? Ini dia. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada videonya Pak? Ini dulu ya video. Kita simak dulu sehingga kita tahu kita ini sebagai apa, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pengamat, atau sebagai manajer. Menangani siswa. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang menganggap hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagaimana memulai disiplin positif di kelas? Ketika murid-murid meyakini nilai-nilai kebajikan, maka dalam diri mereka akan termotivasi. Murid akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalani keyakinan dengan ilmiah. Jadi misalnya gini, ketika si anak kelas malas kalian menjadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Saya
ke-18 ya Bu. Kenapa? Kamu malah Ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang pilih pasangan basket 5 tahun kalian, biar foto. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tubuh. Ya, Bapak Ibu ditonton sendiri aja ya. Belum. Ya. Ya, karena sudah dikirim di grup KBR, kita menghemat waktu. Karena akan ada orang berikutnya. Lanjut ke ibu ini langsung Pak, sedang diskusi tadi. Tapi Pak, itu ya. Terakhir aja Pak. Dua menit. Ya ini restitusi. Yang terakhir kita tidak bicara penanganan siswa, di mana kita membuat siswa itu yang meyakini kesalahannya sendiri dan dia tahu konsekuensi apa yang dia dapatkan ketika melakukan sebuah pelanggaran yang sudah dibuat oleh sekolah. Ada namanya segitiga restitusi. Tindakannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kalau lengkap menentukan keyakinan atau self belief. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau pada tindakan salah, semua perilaku memiliki alasan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika anak melakukan sebuah tindakan, pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Namanya segitiga restitusi. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan kepada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Di sini restitusi dapat dilakukan. Ini harus ada ini sebenarnya. Ada contoh, ada apa model ya. Model misalnya ada anak yang misalnya tidur di kelas. Coba guru BP gimana? Mengatasi siswa ada apa dari yang dari dulu nih Pak, anak sering tidur di kelas gitu. Kira-kira bagaimana cara penanganan siswa tersebut? Karena guru BP itu sebenarnya kita semua. Iya, seperti itu. Kalau kita kan selama ini, saya nih, ketika menangani isu yang seperti itu, nanti seringnya hanya, kamu sih kenapa sih tidur dulu, dulu segala macam, udah kayak gini ya segala macam gitu. Tidak pernah menanyakan kepada anak, kalau misalnya kamu kayak seperti ini, akibatnya apa? Sementara untuk yang sekarang itu, kita harus seperti itu, ada masalah, anak ditanyakan kenapa kamu melakukan ini, lalu kamu tahu nggak konsekuensinya kalau kamu tidur di kelas, sampai yang saya tinggal pelajaran dulu, supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia sendiri yang memutuskan, oke, tidak akan tidur di kelas dulu. Kenapa kamu tidur di kelas? Karena semalam
belajar yang mudah. Jadi ketika saya memutuskan mau supaya saya tidak terlibat lagi, saya tidak akan beredar, saya akan tidur jam sekian sampai jam sekian seperti itu. Saya dapat dengan jadi 3 dan sisi. Jadi guru tidak mengejar siswa, tapi membuat siswa meyakini apa yang dia lakukan itu salah, dan dia punya cara untuk mengatasi permasalahan dia itu sendiri. Itu lebih baik dibanding kita yang kamu harus ini. Kita yang mengatur siswa tersebut. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya sampai ke ini. Semoga bisa jadi